Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional tadi, judulnya apa tadi ya Bu? Tanah Airku. Nah, kira-kira siapa yang tahu makna yang terdapat di judul Tanah Airku tadi? Jangan pernah melupakan perjuangan. Apa? Marcel, silakan. Jangan pernah melupakan jasa para pahlawan negeri. Oke, terima kasih Marcel. Hebat ya, kita kasih tepuk tangan. Ada yang lain lagi yang tahu apa makna dari lagu Tanah Airku? Ada yang tahu? Lagu Tanah Airku ini menceritakan tentang apa? Perjuangan. Tentang apa? Perjuangan. Tentang perjuangan. Tentang apa lagi? Tentang apa? Pertahanan. Iya, bagus. Tentang tanah airku, tentang Indonesia nih. Indonesia ini adalah wilayah negara kita, ya, yang harus kita cintai. Semuanya hebat-hebat, ya. Nah, dalam pembelajaran di bab 3 ini kita apa yang akan kita pelajari? Yuk kita cari tahu apa. Ibu ingin bertanya sama kalian, siapa yang tahu jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Berapa? Angkat tangan Zulkifli. 34. 34. Benar? Siapa yang tahu? 34 jumlahnya. Benar? Selain Zulkifli ada lagi yang tahu? Selain 34 ada? Ya benar, jumlahnya 34. Kita adakan permainan yuk. Kita adakan permainan. Tunggu dulu ya, Ibu cari mana Ibu ada hadiah. Hadiah Ibu terkumpul dari kita ada permainan. Siapa yang tahu permainan yang menyebutkan nama-nama daerah? Kita menyebutkan nama-nama daerah memulai dengan mengurutkan huruf. Sepertinya kita gini. A B C D E F G. Ingat ya, kalau Ibu bilang berhenti, maka di huruf misalnya C berhentinya, kita sebutkan nama daerah yang ada awalan huruf C. Boleh provinsi, boleh kabupaten, boleh kecamatan, apa saja daerah yang ada atau wilayah yang ada di Indonesia. Ngerti cara permainannya? Oke, tapi bukan kehilangan di mana hadiah itu tadi. Oke, tapi tidak apa-apa. Nanti yang ingat siapa yang bisa menyebutkan, Ibu kasih poin aja ya. Oke, kita mulai dari siapa? Zahra dulu. Oke, Zahra menyebutkan A, B, C, D, E, F, G. Nanti Ibu bilang berhenti ya. Kita dulu. Oh, siap. Oke, ngerti Zahra? Ngerti Zahra? Oke, semuanya berdiri. Yuk kita main. Ibu biar lebih objektif, Ibu menghadapnya ke depan aja. Ibu bilang berhenti. Nanti ya. Oke, mulai Zahra. A, B. Cepat yuk, cepat. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berhenti. Tadi siapa? Marcel. I. Ya, Marcel. I. D. Sebutkan siapa yang tahu nama wilayah di Indonesia dengan awalan huruf I. Apa? Inhil. Mantap kan? Siapa lagi yang tahu? I. Inggris. Oh, Inggris nama apa? Negara. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ulang lagi dari Ilham. Kita ulang lagi urutannya dari A lagi ya Ilham ya. Ulangi. A, Urut Timoza. A, B, C, D. Berhenti. Apa tadi? D. D. Sebutkan nama daerah yang berawalan dari huruf D. Depok. Dumai, Bu. Apa? Depok. Depok. Mantap. Dumai, Bu. Dua berarti Marcel 2 ada poinnya Marcel. Depok tadi yang di, Bu. 1-1 poinnya ya, 1-1.
Oke, kita ulang lagi. Yuk, ulang dari huruf A lagi. A, B, C, D, F, E, E. Yuk kita sebut nama dari huruf E. Nama daerah dengan awalan huruf E. Adakah wilayah yang ada di Indonesia dengan awalan huruf E? Ada? Apa? Apa? Ada? Oke, kita ulang lagi dari apa? Tadi A, B, C, D, Pak. A, B, C, D, E, F, J, K. Oke, kita dari awalan huruf K. Ada kan? Kalimantan. Mantap semuanya. Kasih tepuk tangan yuk. Ada banyak nama daerah-daerah. Silakan duduk kembali. Ya. Ada banyak nama-nama daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Dari Aceh sampai dengan Papua. Terdiri dari berapa provinsi tadi Zulkifli? 34 provinsi. Nah, sungguh kaya Indonesia, sungguh luas wilayah Indonesia yang patut kita cintai ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, nah Ibu akan mengasih tahu sama kalian tujuan pembelajaran kita di bab 3 ini. Ya, pertama, kalian sebagai peserta didik harus mampu memahami dan menghargai wilayah negara Indonesia. Kita punya wilayah. Untuk apa kita punya wilayah? Nah, kita harus mampu menghargai, memahami, menghargai wilayah Indonesia itu. Yang kedua, peserta didik kalian semua diharapkan mampu mendeskripsikan, menjelaskan ya, menjelaskan, mempresentasikan. Nanti akan kita adakan kelompok, kalian harus bisa mendeskripsikan dan mempresentasikan tentang wilayah negara Indonesia ya. Nah, sebagai informasi pendidikan pembelajaran ini, model pembelajaran kita sekarang kita alhamdulillah sudah tatap muka. Maka dari itu kita sekarang katanya kabar-kabarnya Covid mau datang lagi. Jadi sebagai biar kita bisa terus tatap muka, kita jaga kesehatan ya. Kita ikuti protokol kesehatan. Dan metode yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran kali ini adalah dengan cara ceramah. Kita akan berdiskusi kelompok, kalian akan mencari tahu dengan cara discovery, dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Dan selesai dari pembelajaran ini, di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran ini, Ibu akan melakukan assessment atau penilaian. Penilaiannya ada yang individu dan ada yang kelompok. Dan jenis penilaian itu atau asesmen itu adalah pertama yaitu performa. Nanti perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasilnya itu akan Ibu nilai. Dan yang kedua yaitu tertulis esai, itu adalah penilaian pribadi ya. Nah, jadi perhatikan pembelajaran pada pertemuan ini dan akan kita akhiri dengan penilaian. Dan sekarang kita akan membentuk kelompok. Bagaimana cara kita membentuk kelompok? Ibu akan membentuk kelompok dari orang-orang yang telah mendapatkan, tadi seharusnya mendapatkan bintang. Nah, yaitu siapa namanya tadi? Dwi, Reja ya? Dwi, Marcel sama Zulkifli adalah ketua kelompoknya karena sudah mendapatkan poin, mendapatkan bintang, mampu menjawab tadi pertanyaan Ibu. Sekarang rekrut kelompok-kelompok kalian. Siapa yang berhasil membentuk kelompok dengan tenang, kita bentuk aja 3 kelompok ya. Kalau tidak 1, 2, 3, 4 aja. Biar mempersingkat waktu 3, 4 oke lah. Oke. Kita rekrut kelompok kita. Siapa yang berhasil membentuk kelompok dengan cepat dan tenang, tertib, akan Ibu kasih poin. Nah, kita akan melakukan namanya kelompoknya ini. Kita akan melakukan ada game di sini, ada pembelajarannya di sini. Apa? Ibu akan mengasih namanya window shopping. Tahu window shopping? Tahu window shopping? Pernah belanja di mall? Pernah belanja di toko-toko? Nah, window shopping itu kita pergi ke toko-toko, ke stand-stand. Kalian, kelompok kalian adalah toko atau stand, ya. Nah, nanti yang berhasil membentuk kelompok dengan tenang, cepat, tertib akan Ibu kasih poin. Poinnya Ibu adalah distributor, kalian adalah toko, Ibu punya jualan yang banyak. Silakan ambil jualan
hanya ketua kelompok yang boleh mengambilnya, ya, membelinya. Nah, bahasanya seperti itu. Oke, silakan buat aturan permainan. Nah, kita belajar sambil bermain, ya. Namanya kelompok ini adalah window shopping. Apa itu? Tugas kalian adalah membuat peta konsep mengenai wilayah negara. Caranya nanti akan kasih video pembelajaran. Ada bawa HP? Oke, silakan bawa HP untuk menambah wawasan kalian. Setiap kelompok membuat peta konsep dengan mengamati buku, video, atau media lain yang tersedia. Yang kedua, Ibu akan membantu kalian menyusun laporan mengenai wilayah negara nanti, ya, Ibu, ya. Oke. Dan selanjutnya kelompok-kelompok ini adalah toko atau stand. Ibu adalah bos atau distributor, ya. Oke. Ibu adalah apa? Bos atau distributor yang memiliki banyak barang yang boleh kalian pakai, ya. Oke. Selanjutnya setiap kelompok adalah stand. Nah, nanti kelompok ini atau stand atau toko-toko ini memiliki petugas. Kalian harus berdiskusi mengenai siapa orang yang tetap atau stay di dalam toko atau kelompok kalian atau stand kalian untuk bisa menjelaskan kepada pembeli yang nanti berkunjung kepada toko kalian, ya. Nah, ada 1 atau 2 orang boleh untuk menjaga stand atau untuk menerima tamu. Silakan didiskusikan saja. Nanti setelah selesai hasil diskusi, setelah selesai hasil laporan, nah, kelompok anggota yang berjalan mengunjungi kelompok lain. Anggota yang tetap itu apa tadi? Anggota yang tetap yang berada di kelompok apa tadi? Menjelaskan kepada pengunjung yang datang, ya. Selanjutnya pengunjung, Marcel dengarkan, Rapi dengarkan semuanya. Pengunjung atau pembeli yang datang ke stand, ke toko kalian, itu silakan bertanya mengenai laporan hasil wilayah kalian itu, ya. Nah, setelah selesai berkunjung, nanti kalian duduk kembali di kelompoknya atau di toko atau di stand kalian. Ibu akan memberikan apa yang terakhir kalau setelah kita berbelanja? Bon, benar. Kalian harus membayar. Membayarnya dengan apa? Ibu akan memberikan kalian nota pembelian kalian, piutang kalian. Utang-utang kalian itu harus kalian lunasi barang-barang yang kalian bayar. Dengan cara apa? Menjawab pertanyaan, ya. Kira-kira mengerti? Mengerti. Silakan ketua kelompok yang sudah Ibu tunjuk tadi, yang sudah memiliki bintang untuk datang ke sini. Bahan-bahan apa? Barang dulu Marcel. Karena tadi siapa yang duluan? Bu, Helmi duluan. Silakan Helmi duluan. Robi silakan masuk ke apa? Toko Helmi. Silakan apa yang dibutuhkan? Zulkifli apa yang dibutuhkan? Marcel. Silakan apa yang dibutuhkan? Silakan maksudnya apa yang dibutuhkan? Silakan. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah. Nanti silakan apa yang mau diambil. Silakan kembali ke tempat dan kerjakan tugas.
perairan, dan udara. Udara. Kalau tamu tidak disimak dengan baik, nih Ndak Marcel ya. Oke, wilayah ekstrateritorial itu daerah apa? Wilayah yang berada di luar negara Indonesia tetapi merupakan daerah kekuasaan Indonesia. Yang mana itu contohnya? Ada konsulat, ada duta yang ada di negara-negara lain. Oke, sekarang silakan kerjakan di kertas kartonnya. Silakan lagi dibaca buku cetaknya atau ditonton kembali video pembelajarannya. Kalau masih kurang paham, silakan dimasukkan ke dalam kertas kartonnya untuk kita presentasikan. Kita contohkan seperti ini ya. Kita contohkan, Ibu akan mencontohkan judulnya apa judulnya? Wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Kita contohkan seperti peta konsep kemarin ya. Ingat peta konsep? Nah, oke. Sebelum kita masuk ke wilayah Indonesia, kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara. Oke? Ada unsur-unsur negara. Satu apa? Ini tadi kita pelajari apa ini? Wilayah. Wilayah. Adanya wilayah. Kabupaten. Adanya wilayah. Kabupaten. Adanya. Ya. Oh, bagikan. Ilham bagi-bagi ke petanya. Silakan yang mau dimasukkan ke kartonnya silakan juga ya. Rakyat yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Nah, wilayah Indonesia tadi terbagi menjadi berapa tadi? 4. Kalian boleh jelaskan sepengetahuan kalian, seberapa jauh pengetahuan kalian. Misalnya di sini, misalnya daratan itu terdiri dari mana? Terdiri dari 34 provinsi. Ya, 34 provinsi. Apa yang ingin kalian jelaskan? Dari mana? Dari Aceh sampai Papua. Atau kalian ingin menjelaskan wilayah daratan Indonesia itu dibagi menjadi 2? Boleh. Dibagi menjadi 4? Boleh. Apa itu? Ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian barat. Atau yang bagi 4? Ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian utara, ada Indonesia bagian Selatan. Nah, di daerah perairan, di buku paket kita, di buku cetak atau buku paket siswa itu ada juga penjelasannya ya. Di perairan ini kalian jelaskan batas-batas wilayahnya, boleh ya? Batas wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan wilayah udara itu apa saja? Kalian jelaskan daerah udara, ya. Kalian jelaskan, kalian kerjakan, buat peta konsep sekreatif mungkin. Ya, sebagus mungkin. Udah siap. Silakan dikerjakan. Karena waktu yang sangat mendesak, kita buat sesederhana mungkin aja ya. Kalau takut salah, pakai pensil aja dulu ya buatnya ya. Boleh kalian kreasikan dengan menggunakan bunga biar kalian lebih menarik. Boleh. Apa?
sudah waktunya. Sekarang kelompok masing-masing anggota kelompok silakan berdiskusi siapa yang tetap di kelompoknya. Kelompok lain silakan berkunjung ke kelompok lain untuk melihat hasilnya. Ya, silakan. Nah, pergi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 1. Silakan. Jangan pergi kelompoknya berkelompok, jangan satu-satu berbincang. Pergi di kelompok 1 ke kelompok 2. Ingat, kelompok 2 ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 ke kelompok 4. Satu orang tinggal untuk menjaga stand. Harus sama-sama. Silakan berkunjung. Nah, lihat hasil kelompoknya. Nanti ada orang yang Rumah itu kita ibaratkan
wilayah kita yang ada di Riau, di Sumatera ini, wilayah barat apa timur? Barat. Barat, mantap Agung. Wilayah yang paling timur wilayah mana? Wilayah mana? Papua. Wilayah Papua. Nah, banyak terjadi karakteristik tiap-tiap daerah, ya, sehingga memicu terjadi betul perpecahan bangsa. Ya, kalau berbeda-beda itu, ya Agung, kalau berbeda-beda itu memicu perpecahan bangsa. Ya, Bu. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita harus menyikapinya dengan menjadikan itu sebuah kekayaan. Ya, sebagai sebuah apa? Kekayaan. Sehingga mempertahankan keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Coba kita sebutkan. NKRI harga mati. Nah, Ulang ya, Bu. ulang. Ayo, kita ulangi lagi. Kita semangat. Lagi. Keren. Kalian inilah ujung tombak untuk mempertahankan Indonesia nantinya, ya. Oke. Sekarang, oke, masa semangat. Sekali lagi katanya NKRI. Oke. Kita akhirnya sampai di penghujung pembelajaran kita. Mari kita simpulkan bersama-sama, ya. Oke. Apa yang kita simpulkan? Bahwa menjadi sebuah negara itu harus memenuhi 4 unsur. Yaitu apa? Yaitu satu wilayah. 2 rakyat. Ketiga pemerintahan yang berdaulat. 4 Pengakuan dari negara lain. nah, selanjutnya wilayah-wilayah itu yang mana aja? Darat. Terdiri dari darat, teritorial. Masih kurang paham apa ekstrateritorial? Sudah paham kan? Mantap. Dan jumlah provinsi yang ada di Indonesia ada 34 provinsi. Oke, mau tanya, kita ini berada di provinsi mana ya? Oke. Ibu kotanya apa? Pekanbaru. Oke, mantap, Pekanbaru. Kabupatennya sekarang kita pindah ini ke Pemilihan. Keren, dan berarti sudah siap untuk melakukan asesmen, ya. Oke. Kita akhiri dengan membayar bon-bon belanjaan. Ini ada bon-bon belanjaan yang harus kalian lunasi. Ya, silakan dibayar, silakan dibayar. Nah, silakan duduk aja. Silakan disediakan. Nanti buat masukkan lagi ke amplop. Amplopnya kasih nama kelas, ya. Oke. Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Salah.